Satu ketika ya ada seorang yang kedatangan tamu. Ya, malam-malam dia pengen kasih makan. Tapi di rumahnya tidak ada apa-apa selain Indomie dan telur. Ya, Bapak Ibu Saudara, dia masak Indominya dan 10 telur. Ketika dia pecah telur pertama, Bapak Ibu Saudaraku, masih bagus. Telur kedua dipecahkan masih bagus. Sampai ke-9 masih bagus. Tapi kemudian Bapak Ibu Saudaraku dipecahkan telur yang ke-10. Sudah tercampur ternyata telur yang ke-10 adalah bau. Maka Bapak Ibu Saudaraku, telur yang 9 tadi karena sudah bercampur dengan yang satu terakhir yang bau, sudah tidak layak lagi untuk dihidangkan. Sudah tidak layak, sudah nggak enak, nggak bagus. Demikianlah Bapak Ibu Saudaraku kalau kita dalam kehidupan kita. Kalau kita berpikir karena kekuatan kita, kebaikan kita yang memerdekakan kita, yang membebaskan kita dari segala tuntutan dosa, maka Bapak Ibu Saudaraku, tidak ada kita yang sempurna. Maka terimalah kebenaran bahwa hanya Yesuslah satu-satunya yang bisa membebaskan kita, yang bisa memerdekakan kita dalam kehidupan kita. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ya, kebenaran akan pengorbanan Yesus itulah yang memerdekakan kita, Bapak Ibu Saudara. Maka tadi dikatakan Bapak Ibu Saudara, kita yang sudah tahu bahwa kita sudah dimerdekakan oleh Kristus. Kita sudah diselamatkan, dibebaskan oleh Yesus. Tadi dikatakan, maka kita harus, Bapak Ibu Saudaraku, berdirilah teguh. Dan kemudian dikatakan, jangan mau lagi dikenakan hukum perhambaan. Pertama, Bapak Saudaraku, dikatakan berdirilah teguh. Kenapa kita harus berdiri teguh, Bapak Ibu Saudaraku? Kita yang sudah percaya, yakin bahwa kita dimerdekakan oleh Kristus Yesus, ya. Kalau tadi dikatakan supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Dan kalau kita percaya akan kebenaran ini, Bapak Saudaraku, dikatakan kita harus berdiri teguh di atas kebenaran ini. Karena Bapak Ibu Saudaraku, karena memang akan ada orang yang mencoba menggoncangkan kita akan iman kepercayaan kita ini. Ya, baik lewat pengajaran-pengajaran yang sesat, yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, baik lewat cobaan kehidupan, ya Bapak Ibu Saudara. Karena itu dikatakan kita harus berdiri teguh. Kemudian dikatakan Bapak Saudaraku, jangan mau lagi dikenakan hukum perhambaan. Jangan mau dikenakan lagi hukum perhambaan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, seperti ilustrasi mengenai sebuah rumah, ya dikatakan ada sebuah rumah yang dimana roh jahat itu keluar, ya. Kemudian rumah itu sudah dibersihkan, Bapak Ibu Saudaraku. Kemudian karena roh jahat ini dikatakan dia lihat kemana-mana, nggak ada tempat. Kemudian dia pengen balik lagi ke rumah yang sebelumnya. Kemudian dilihat ternyata rumah itu sudah bersih. Tahu ceritanya ya Bapak Saudaraku? Dilihat rumah itu sudah bersih, dikatakan oleh firman Tuhan. Kemudian karena sudah bersih, dia kemudian ajak lagi 7 roh yang lebih jahat. Ya, 7 roh yang lebih jahat dikatakan diajak lagi karena dilihat rumah itu udah bersih. Mungkin kalau hanya satu dia nggak mampu. Jadi diajak lagi rombongannya 7 roh jahat dikatakan firman Tuhan untuk datang lagi dan masuk lagi ke dalam rumah itu. Maka dikatakan Yesus bahwa kemudian keadaan rumah itu lebih parah, lebih buruk dari sebelumnya. Maka Bapak Saudaraku, banyak juga, ada juga ya orang yang dia sudah bertobat ini. Dia sudah bertobat, sudah tinggalkan dosa, Bapak Saudaraku, karena dia tidak berdiri teguh, maka ada serangan lagi Bapak Saudaraku. Ya, maka dia kembali lagi diperhamba. Ya, dia jatuh lagi, dia kembali lagi diperhamba dan kemudian kadang-kadang bisa lebih jahat dari sebelumnya. Ya, bisa lebih jahat dari sebelumnya, Bapak Saudaraku. Kadang kalau ada saya perhatikan dia sebelumnya hidupnya jahat, kemudian dia bertobat, terima Tuhan. Nah, karena dia tidak hati-hati, ya, dia tidak hati-hati, dia tidak berjaga-jaga, maka kemudian mungkin godaan kembali datang
menghancurkan hidupnya, menggoda dia, dan kemudian dikatakan keadaannya lebih buruk dari sebelumnya, lebih jahat dari sebelumnya. Ya biasanya ya orang yang sudah bertobat Bapak Saudaraku kemudian jatuh lagi, balik lagi, kadang-kala biasanya lebih jahat dia dari sebelum dia bertobat. Nah, karena itu Bapak Saudaraku kita perlu perhatikan supaya kita dikatakan firman Tuhan tadi, mari berdiri teguh. Kristus Yesus sudah memerdekakan kita. Ya, mari kita berdiri teguh di dalam iman. Kedua, hati-hati jangan mau lagi diperhatikan.